Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini nih, kita mau gali satu ide spesifik dari buku BE 2.0-nya Jim Collins. Ini kan update dari buku klasiknya Beyond Entrepreneurship. Betul. Kita fokus ke salah satu pandangan Collins dari tahun 2020, yaitu soal BHAG taktis. BHAG taktis ya. Menarik. Iya kan? Kita sering banget ngomongin visi besar, strategi jangka panjang, tapi kadang suka bingung gimana sih cara nerjemahinnya jadi keunggulan eksekusi sehari-hari gitu. Nah, itu dia. Collins tuh kasih analogi soal Hemingway. Dia kan revisi halaman terakhir novelnya sampai 39 kali. Cuma buat kutipannya mendapatkan kata-kata yang tepat. Detail banget ya. Oke deh, ayo kita bongkar ini. Betul sekali. Eksekusi itu kuncinya. Tanpa eksekusi yang bagus, ya visi sehebat apapun nggak akan jadi apa-apa kan? Benar banget. Nah, konsep BHAG taktis ini, dia nawarin cara yang konkret gitu loh. Buat mendorong eksekusi yang konsisten di level tim di unit kerja. Oke, jadi apa sih sebenarnya BHAG taktis ini menurut pandangan Collins yang di 2020 itu? Jadi gini, BHAG taktis itu intinya metode buat mecah BHAG utama perusahaan. BHAG kan Big Hairy Audacious Goal ya, tujuan gede gitu. Iya. Tujuan ambisius jangka panjang. Nah, BHAG taktis ini mecah itu jadi tujuan-tujuan yang lebih kecil. Lebih spesifik, bisa diukur, dan pentingnya nih buat di level unit atau tim. Ini cara bawa tujuan besar ke tindakan nyata yang konsisten. Collins kasih contoh yang menarik ya, dari pengalamannya sendiri di The Good to Great Project. Iya, itu contoh yang bagus banget. Tapi katanya kadang target ini suka meleset dikit. Nah, disinilah BHAG taktis berperan. Gitu ya? Betul. Jadi, timnya itu bikin BHAG taktis, mencapai 100 kali berturut-turut keberhasilan T-3, tanpa ada satupun kegagalan. Wow, 100 kali. Berturut-turut. Iya, mereka nyebutnya BHAG 100-0. Dan skornya ini misalnya udah capai 32 kali berturut-turut ya, ditulis 32-0. Nah, itu dipajang di papan tulis, biar semua orang lihat tiap hari. Nah, ini nih bagian yang bikin penasaran. Kalau targetnya gagal sekali aja, meskipun cuma telat sehari gitu, hitungannya balik lagi ke 0. Betul, kembali ke 0-0 lagi. Kebayang nggak sih tekanannya itu kan berat banget ya? Justru di situ menariknya, dampaknya itu loh. Tekanan buat nggak jadi orang yang bikin hitungan balik ke 0 itu mendorong semua orang jadi proaktif. Proaktif gimana maksudnya? Ya, jadi mereka bangun buffer waktu sendiri, ngecek ulang kerjaan, antisipasi masalah, pokoknya gimana caranya resiko gagal itu diminimalisir. Oh, jadi bukan cuma soal takut salah ya? Bukan cuma itu, lebih dari itu. Seluruh tim jadi ikut bantu mastiin target tercapai. Jadi kalau ada yang kelihatan bakal telat, yang lain ikut bantu. Ini bukan tekanan individu doang, tapi juga bangun kekompakan tim. Solidaritasnya jadi kuat. Oke, jadi ini bukan sekedar target biasa ya, tapi lebih kayak sebuah mekanisme gitu ya buat nanemin disiplin sama konsistensi. Khususnya buat tugas-tugas krusial yang dukung tujuan besar tadi. Tepat sekali. Ini sistematis. Lalu apa artinya ini semua buat kita? Buat Anda yang dengerin. Intinya BHAG taktis ini nawarin kerangka kerja buat ngubah tujuan besar yang mungkin rasanya jauh banget, jadi tantangan yang konkret. Tantangan yang bisa memacu tindakan, disiplin, dan akuntabilitas tim. Secara konsisten, terus-menerus. Jadi kuncinya di sistem ya, bukan cuma kemauan per orang. Betul. Ini nunjukin pentingnya sistem, bukan cuma ngandelin semangat individu buat capek keunggulan taktis. Pertanyaan pentingnya kan jadi, gimana Anda bisa menerapin prinsip serupa? Iya juga ya. Gimana caranya mecah tujuan besar Anda jadi komitmen-komitmen taktis yang lebih kecil, yang bisa dilacak dan punya pertaruhan yang jelas. Kayak skor yang balik ke 0 tadi itu, biar bisa dorong eksekusi tanpa henti. Menarik banget buat direnungkan lebih lanjut nih, bagaimana sistem bisa membentuk perilaku ya untuk mencapai tujuan besar. Oke deh, sekian dulu pembahasan mendalam kita kali ini.